Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadrata muhtaromat summa ila hadrati kiram alazi yahduru fi majlis ta'lim asyogir summa arrozak azani Allahu wa iyyakum. Jadi muqaddimah hari ini waqala Nabi SAW an ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala tolabul ilmi sa'atan, jadi menuntut ilmu 1 jam itu ya diriwayatkan ke Sayyidina Abbas khairum min qiyami lailati. Jadi tolabul ilmi 1 jam itu lebih baik dari sholat semalaman. Ya, apalagi ibu-ibu seberapa jam begitu? Lumayan, dasar. Ya. Wa talabul ilmi yauman, dan mencari ilmu sehari itu khairu min siyami salasati ashurin. Jadi mencari ilmu ya itu lebih baik dari puasa selama 3 bulan. Cari ilmu 1 hari gitu ya. Itu ibu-ibu. Jadi kalau nggak ada ruginya datang ke majelis ilmu itu, dan harus dipaksakan. Saya salut sama guru kita nih, Kang Haji Abdul Basir. Nggak hujan, nggak panas, kayak besi. Datang we ke majelis teh gitu. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda, man talaba ilma kana kafaratan lima mado. Ya, jadi siapa yang menuntut ilmu itu dihapuskan semua dosanya yang sudah lampau, yang kemarin-kemarin ya, untuk yang menuntut ilmu. Nah, ini sebagai muqaddimah kita hari ini, majelis kita hari ini. Pentingnya ilmu dan jangan ditinggalkan ya. Ayo ummahat, sekarang kita masuk ke kajian seterusnya mengenai hikmah diwajibkannya puasa Ramadan. Ya. Jadi Al-Quran ini menjelaskan bahwa Allah, ini saya ambil yang paling dasar dulu, hikmah ya. Hikmah itu artinya jerokna, yang paling dasar ya. Dalemannya yang paling dasar diwajibkannya puasa Ramadan itu saya mutolaah, saya ambil dari Al-Quran, ternyata ada ditemukan bahwa kewajiban Ramadan itu menyangkut dengan diciptakannya manusia ku Allah sebagai khalifah. Ya, jadi ada ketersambungan nih, ada kaitan. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia itu di dalam Al-Quran. Setelah saya pelajari, jadi gini ibu-ibu, kadang-kadang saya kalau menelaah itu tahu-tahu ada ilham sendiri. Jadi saya cari sendiri, ada ilham sendiri, kemudian saya diskusi sama Kang Haji. Ya. Jadi ternyata di Al-Quran Allah menyebutkan manusia itu hanya dengan 2 kata. Bashar dan insan. Ada ins, itu turunan dari insan, tapi yang utamanya adalah bashar dan insan. Ya. Ini Quran mengatakan manusia sebagai itu. Apa maknanya? Pertama, bashar itu artinya kulit secara bahasa. Ya. Kulit ini maknanya ternyata kalau kita pelajari ini adalah bahasa nate dimensi fisik biologis. Ya. Kenapa Allah mengatakan manusia ini dengan ciri bashar, ciri kulit? Karena yang membedakan dengan makhluk lain manusia itu adalah kulit.
Kalau binatang bulunya di depan kulit, di luar kulit, kalau manusia kulitnya lebih dominan. Makanya Allah bedakan antara manusia dengan hewan. Tumbuhan juga beda, ya. Nah, di sini artinya apa? Maknanya Allah ingin menunjukkan bentuk fisiknya manusia, unsur biologisnya manusia dengan bashar, ya. Kemudian insan. Nah, insan ini dimakna dimensi psikis, psikologi, ya, intelektual atau rohani. Nah, ini insan, gitu, ya, itu. Jadi Allah menggambarkan dalam Al-Quran manusia itu fi ahsani takwim, disempurnakan dalam bentuk fisiknya, biologisnya, dan psikisnya, rohaninya, dalamnya, gitu, ya. Maka bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, ya, dilengkapi juga kemudian dengan akal, gitu, untuk memenuhi unsur bashar dan insan, dilengkapi dengan akal, ya. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, kita perhatikan ketika Allah menciptakan manusia sebagai khalifah, yang disampaikan ke Allah di Al-Quran itu, wa izqala rabbuka lil malaikati, ingatlah ketika Allah menyampaikan, berfirman kepada para malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah, ya, sungguh taukidnya nih, aku ingin menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kenapa Allah tidak mengatakan bashar atau tidak mengatakan insan ketika menciptakan manusia? Allah menggunakan langsung kata fungsinya, yaitu khalifatun, ya. Jadi yang Allah sampaikan bukan manusianya, tapi fungsinya dikedepankan ke Allah, ya. Kenapa Allah katakan fungsinya langsung? Coba sekarang kita bedah, ya. Khalafa yakhlufu khilafatan, secara tasrif, ya. Kata khalifah itu dari akar kata khalafa, artinya menggantikan atau mengikuti. Bisa menggantikan, bisa mengikuti, ya. Nah, kata ini, khalifah ini bentuknya isim fa'il atau pelaku, ya, atau sigoh mubalaghah. Maknanya adalah pemimpin pengganti yang ditunjuk oleh Allah untuk mengelola bumi, ya. Jadi pemimpin pengganti yang ditunjuk oleh Allah untuk mengelola bumi, gitu, ya. Itulah khalifah. Nah, kalau khalifatun itu bentuk mufrad, kalau khulafa'u bentuk jamak, maka ada khulafa'ur rasyidin bentuk jamak, ya. Kemudian lafaz khilafah itu bentuk kalimat masdar, ya, ghairu min simai. Kalau khalfan bentuk kalimat masdar qiyasi. Kalau yang bab-bab gini tuh Kang Haji jagonya. Gurunya Kang Haji bab tasrif nih, ya. Jadi ibu-ibu, ketika Allah, ya, menyebutkan manusia dengan fungsinya, maknanya apa? Maka Bu, gitu, ya. Ya. Jadi ketika Allah menyebutkan manusia dengan fungsinya, ya, bukan jenisnya, maka di situ ada makna. Maknanya apa? Maknanya bahwa Allah ingin menegaskan tugas satu. Yang kedua, Allah ingin menegaskan syarat. Dan yang ketiga, Allah ingin menegaskan sifat. Gitu, ya. Jadi Allah katakan khalifatun. Khalifatun itu maknanya kepada tugasnya sebagai khalifah, kepada syaratnya sebagai khalifah, dan sifatnya sebagai khalifah harus seperti apa,
Ya, langsung seperti kita yang terhormat kepada Bapak Presiden tidak disebutkan. Kadang-kadang seringnya tidak disebutkan namanya. Hadirin silakan berdiri, ya. Tapi langsung kepada fungsinya. Kita langsung memahami, oh fungsinya orang ini sebagai presiden, gitu. Ya. Nah makanya Al-Quran juga menyampaikan seperti itu. Ketika pada fungsi itu langsung khalifah, tidak manusianya. Ya. Seperti apa tugas, syarat, dan sifat manusia sebagai khalifah yang seharusnya Allah jelaskan dalam Quran surat Asy-Syadd ayat 26. Ya Daudu inna ja'alnaka khilafatan fil ardi. Allah memerintahkan kepada Nabiullah Daud alaihissalam, hai Daud, sungguh kami jadikan kamu sebagai khalifah. Ya. Gitu. Jadi Allah juga tegaskan fungsinya, tugasnya, dan sifatnya sebagai khalifah di muka bumi. Ya. Baru di ayat selanjutnya Allah jelaskan apa tugasnya untuk Daud sebagai khalifah. Fahkum bainan nasi bil haq. Jadi Allah tegaskan, maka hakimilah manusia dengan cara yang hak dan yang adil. Artinya tugasnya seorang khalifah di muka bumi ini harus menegakkan sesuatu yang hak dan menegakkan keadilan. Ya, menegakkan kebenaran, menegakkan perkara yang hak, menegakkan keadilan. Penguasa harus adil ke rakyatnya, ya. Orang tua harus adil ke anaknya. Ini khalifah. Gitu. Guru harus adil ke muridnya. Demikian juga seterusnya. Ya, menegakkan keadilan yang hak. Gitu. Ya. Nah, kemudian di ayat selanjutnya Allah menegaskan syarat sebagai khalifah, wala tatabi'il hawa. Syaratnya sebagai khalifah Allah sampaikan, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu. Karena manusia, siapapun kedudukan dia, sebagai apapun dia, ketika sudah mengikuti hawa nafsu, hilanglah fungsi manusia. Hilanglah fungsi kekhalifahannya. Makanya Allah tegaskan di dalam ayat ini. Ya. Kemudian dalam ayat ini Allah menjelaskan sifat seperti apa yang bahaya, yang tidak boleh harus harus didekati, ya, atau mendekati sebagai khalifah. Sifat yang harus dijauhi oleh khalifah itu fayutillaka insabilillahi. Ya. Maka hawa nafsu itu akan menyesatkan jalan kamu dari jalan Allah. Itu sifat-sifat yang harus dihindari manusia, yaitu sifat hawa nafsu. Kenapa? Karena bisa menjauhkan kita dari jalan Allah. Jadi ibu-ibu, posisi i'rab kata khalifatun, ya, posisi i'rab dalam kata khalifatan, nah, dalam ayat ini berkedudukan sebagai maf'ul bih. Nah, ini kita mencoba membedah secara lughah, ya, setiap ayat-ayat Al-Quran. Jadi posisi i'rabnya berkedudukan sebagai khalifatun, ini sebagai maf'ul bih atau objek kedua. Maf'ul bih itu artinya objek kedua, ya, dari fi'il ja'alnaka. Kan kalimatnya tadi di depannya adalah ja'alnaka sebelum khalifatan. Artinya apa ja'alnaka? Kami yang menjadikan kamu. Jadi khalifah itu dijadikan Allah. Maka telaahnya, ya, dalam kaidah i'rab ini, ya,
telaahnya bahwa manusia untuk bisa menjadi khalifah yang baik dan benar itu yang sesuai dengan tugas fungsinya ya harus dekat dengan Allah. Itu. Kata kuncinya itu ya. Nah, tandanya maf'ul bih ini ada harokat akhirnya itu tanwin, fathah tanwin, khalifah tan, ya. Nanti Kang Haji lah, ulahnya nyawahan, ya. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, arti objek kedua itu sangat bergantung kita kepada yang menjadikan, yaitu Allah, ya. Jadi kembali lagi manusia sangat bergantung dengan izin Allah dan kehendak Allah. Untuk apapun kita bergantung kepada iradah dan biiznillah, ya. Maka ketika kita menjalankan kehidupan kita mulai dari bangun sampai tidur harus selalu dekat dengan Allah. Minimal zikir dalam hati la ilaha illallah, ya. Gitu. Maka ibu-ibu, hapunten, pesan pentingnya dalam ayat ini kita maka penting harus mencari guru yang tidak mengikuti hawa nafsu, ya, dan dekat dengan Allah. Itu pertama. Kalau kita mau menjadi manusia yang tidak mengikuti hawa nafsu dan dekat sama Allah, tentunya gurunya juga harus orang yang tidak mengikuti hawa nafsu dan orang yang dekat dengan Allah. Ya, ulang nanawan fulus, jauhin aja lah. Gitu. Ya. Terus kedua, maka kita sebagai umat harus mau mencari pemimpin yang juga dekat dengan Allah. Ya, tidak hanya guru, tapi juga pemimpin harus orang-orang yang dekat dengan Allah dan menjauhi hawa nafsu. Minimal kontrol lah hawa nafsu. Ya. Kemudian yang ketiga, kita juga wajib mencari panutan yang tidak mengikuti hawa nafsu dan dekat dengan Allah. Ya. Maka ibu-ibu sekalian, jangan salah pilih. Baik itu pilih guru, pilih pemimpin, apalagi yang kita lihat, kita bisa merasakan bahwa orang ini tujuannya cuma uang atau kekuasaan, udahlah, pasti muridnya rusak, rakyatnya rusak. Nah, ini pedoman kita ya, yang berkaitan dengan masalah kekhalifahan, ya. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, ini saya sedikit menyampaikan strategi, rumus ya. Bahwa ketika kita mentadabbur Quran atau ketika kita menjadikan Quran sebagai sumber ilmu untuk diajarkan, ya, harus pakai ilmunya. Ilmunya apa? Ilmu lughahnya, balaghahnya, manteknya, ilmu Quran, tafsirnya, ya. Maka saya nggak sembarangan. Ibu-ibu boleh tanya nih langsung ke Kang Haji. Saya selalu diskusi sama beliau lewat WA. Saya nemuin ayat, pikiran saya apa, saya diskusi sama beliau, ya, secara keilmuannya. Walaupun mungkin dasar idenya, dasar pemikirannya, kerangka pemikirannya dari kita, tapi ilmunya kan harus menunjang. Kalau enggak, saya nggak pakai pikiran saya. Gitu. Ya. Nah, disitulah kita menelaah Al-Quran. Harus pakai ilmunya yang benar dan tepat. Kemudian harus cerdas memahami ayat-ayat Al-Quran dengan ilmunya. Kemudian juga tidak hanya itu, harus cerdas untuk menyampaikan Al-Quran. Ya. Nah, ini satu, Bu, yang saya pesankan kepada anak-anak saya itu, ya, kamu hidup ini perlu 3 langkah tepat. Langkah tepat dan benar. Pertama, kualitas. Orang itu harus selalu memahami, meningkatkan kualitasnya day by day-nya. Setiap hari harus meningkatkan selalu kualitas. Yang kedua, akseptabilitas.
Akseptabilitas ini apa? Nah, ini kecerdasan. Ya, kecerdasan bahwa kita itu harus bisa diterima. Percuma kita punya kualitas yang baik, yang bagus, tapi nggak bisa diterima. Akan jadi mubazir kualitas kita. Nah, yang ketiga, ikhlas. Ikhlas inilah yang menuntun kita mendekatkan diri kepada Allah, sehingga Allah memberikan tuntunan kita dengan jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah, itu. Apa tadi? Kualitas, akseptabilitas, ikhlas. Itu pedoman hidup. Ya. Itu saya pesan benar ke anak-anak saya itu. Ya. Jadi maaf nih ibu-ibu kalau kedengarannya sepertinya sombong, tapi apa yang saya sampaikan ini ilmu, ya. Karena saya tadinya ragu-ragu menyampaikan ini, takut jatuhnya sombong, tapi saya pikir ini ilmu, ya. Kemudian sombong itu, al-kibar itu setelah saya lihat hadisnya yang Rasulullah tegaskan ini mengenai definisi sombong itu, pertama baturul haq, menolak kebenaran, itu sombong. Yang kedua adalah gomtun nas, yang meremehkan manusia. Tapi kalau ilmu itu tidak ke situ, ya nggak ada sombong. Ilmu harus berani kita terangan. Bahkan seperti gini, kalau di luar majelis saya harus godul basar, nggak boleh saya natap ibu di luar majelis. Tapi ini kepentingan ilmu boleh. Gitu. Kepentingan transaksi boleh. Ada 7 kepentingan boleh bertatapan. Ya, itu ibu-ibu. Ini jadi memang inilah ilmu, ya, yang memang harus kita pahami bersama. Gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya bagaimana Allah ketika menciptakan manusia sebagai khalifah lebih dalam lagi, insya Allah Jumat Payung. Karena udah ada yang manggil-manggil cacing di perut. Aina orang tuang kelangke selanjutnya sesi Kang Haji, ya. Mohon innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiya hajat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teranglah. Ayo ibu. Ayo. Soalnya materinya Kang Haji berat, harus